Saudara-saudaraku, di akhir pekan ini tetap kesetiaan Tuhan menjaga kehidupan kita semua. Dan bersyukur saudara-saudara, kita diberikan semangat yang baru di hari yang baru dan kesehatan yang baru buat kita semua. Untuk itu saudara-saudara, mari kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kembali lagi Tuhan, di pagi hari ini kami menghadirkan diri kami Tuhan untuk tetap menyatakan keberanian iman kami untuk menyambut segala rasa syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, memuliakanmu ya Bapa atas segala perkara dalam kehidupan kami ini. Boleh kami mengandalkan Tuhan di atas segalanya untuk memberikan segala jalan keluar bagi pergumulan kami, sebab Engkau berkuasa untuk mengendalikan seluruh perjalanan kehidupan kami dan bagaimana cara hidup kami selalu takluk tunduk kepadamu sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengakhiri pekan ini dengan tetap setia dan menjaga komitmen kita bersama-sama sebagai persekutuan yang benar di dalam Tuhan kita, terus belajar akan kebenarannya. Mari kita, saudara-saudaraku, kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus, dan kita masih akan merenungkan bersama-sama ya Efesus 1 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Dikatakan demikian, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia, Yesus, telah diberikan oleh Allah Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada, yaitu jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat kemarin bahwa saat ini kita diposisikan sebagaimana Paulus katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan di sana Yesus ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa, dan keberadaan kita dan posisi kita adalah selalu bersama-sama dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi berbicara tentang siapa yang mengendalikan, siapa yang mengontrol dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dikatakan datanglah iblis ya mencobai Yesus Kristus. Dari bagian mana, Bapak Ibu Saudara, iblis menggoda dan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus? Iblis menggoda menjatuhkan Tuhan Yesus ya dari perkara-perkara duniawi, ya, di mana iblis katakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ditawarkan yang paling strategis, ya, yang paling strategis cara iblis untuk menjatuhkan manusia itu dari dulu, Bapak Ibu Saudara, mulai dari Taman Eden, ya, iblis tahu bahwa manusia paling gampang, paling mudah dikelabui, dibohongi, ya, saudaraku, dijatuhkan
dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, ketika di Taman Eden, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa, yaitu adalah supaya Hawa memakan buah, ya, buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, tetapi justru dari sanalah pertama kali kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan itu akan menjadi strategi daripada iblis yang paling jitu untuk menjatuhkan manusia, ya, ke dalam dosa sampai hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kita memaknai, ya, kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus rela menanggung semua, ya, dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia rela mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, ya, mencurahkan darahnya sebagai tebusan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Bukan dari sebagian dosa, dari segala dosa tuntas. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah karya Yesus Kristus di atas kayu salib, karya yang sudah final untuk meremukkan, ya, mengutuk segala dosa, ya, saudara-saudara, dan menjadikan itu sebagai sumber daripada keselamatan, kekuatan, dan berkat yang paling besar bagi kita saat ini. Apalagi sesudah Yesus Kristus, ya, naik ke surga, melewati semua rintangan, melewati semua hambatan, dan melewati semua kekuasaan, ya, segala kuasa dikatakan tadi, pemerintah, kekuasaan, kerajaan, atau apapun. Saudara-saudara, pada akhirnya Allah menyatakan bahwa tidak ada lagi yang menghalangi kuasa Allah untuk menyelamatkan, ya, setiap orang yang percaya saat ini. Dan setiap orang yang percaya itu mempunyai kuasa di dalam dirinya untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan segala godaan dosa, ya, segala tipuan-tipuan, trik-trik yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan, ya, manusia, ketika seperti pengalaman yang dihadapi oleh Yesus Kristus ketika iblis menggoda supaya Yesus Kristus menuruti apa yang diingininya. Dan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari apa? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kemudian iblis kembali menggoda lagi supaya Yesus, ya, mau menyembah iblis dan tunduk kepada iblis. Dan iblis mengatakan, aku akan memberikan kepadamu semua kemewahan, semua kerajaan yang engkau lihat ini, aku akan mengaruniakan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 kali iblis mencobai menggoda Yesus Kristus di dalam kelemahan dan posisi keadaan di mana Yesus Kristus sangat lemah dan miskin secara jasmani, saudaraku. Tapi Yesus Kristus, Tuhan kita, tetap berdiri kokoh dan mengalami kemenangan. Dan kata-kata yang selalu diulang oleh Tuhan Yesus adalah ada sebab ada tertulis. Amin. Sebab ada firman Allah. Diulang terus. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab firman itu adalah kebenaran dan firman itu adalah kehidupan yang kekal. Dan di dalam kebenaran firman itulah Allah menyatakan kuasanya dan keberadaannya, otoritasnya. Amin. Otoritas Allah untuk mengontrol, mengendalikan segala sesuatu, sehingga sekarang saudara-saudara dan saya bisa yakin sepenuhnya. Sebab
ketika saudara dan saya percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, berita tentang karya salib Kristus yang sempurna. Saudara dan saya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saudara, kita memahami dan harus selalu memupuk kerinduan kita untuk terus memikirkan bagaimana luar biasa hebatnya dikatakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita setiap orang yang percaya. Kita tidak akan lagi dengan mudah bergantung kepada pikiran-pikiran kedagingan kita, ya, pikiran-pikiran kita yang lama, tapi saudara dan saya secara perlahan dan diproses terus, ya, oleh firman Allah, dimurnikan terus, ya, cara berpikir, ya, perspektif saudara sekarang tidak lagi semata-mata lahir dari kedagingan, tetapi sudah diseleksi, amin, diseleksi oleh kebenaran firman Allah. Dan bagaimana saudara sekarang berpikir, saudara dan saya dituntun oleh firman Allah untuk memikirkan segala perkara yang di atas, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini apa yang Paulus katakan bahwa bagaimana kita selalu menyadari posisi kita di dalam Yesus Kristus sebagai kepala. Amin. Saudara, kita sudah beberapa kali membicarakan kebenaran ini dengan dari pandangan firman Allah yang dibagi dengan tepat, bahwa kita harus mengetahui posisi Yesus Kristus ketika dinyatakan Dia sebagai Raja. Haruslah itu dilakukan atau dinyatakan di dalam program Allah kepada umatnya Israel. Karena itu hal yang berbeda dengan posisi Kristus yang saat ini kita tinggikan sebagai kepala, ya, kepala tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditinggikan sebagai Raja, maka Dia pasti dan harus hadir secara fisik di tengah-tengah dunia ini, ya, saudara. Dan di dalam kronologi sejarah kehidupan manusia sesuai dengan program Allah, maka itu akan diwujudkan kerajaannya, posisinya sebagai Raja, berikut dengan disertai dengan berbagai mujizat-mujizat yang tampak di depan mata manusia, ya, oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dikatakan ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali seperti kilat yang memancar, ya, dari timur ke barat, dan semua mata manusia akan menyaksikan, ya, kuasa kemuliaan Yesus Kristus yang dahsyat membawa penghukuman bagi manusia, orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi saudara-saudaraku, ya, saat ini kita menghargai, kita mengapresiasi dan memfokuskan sifat daripada penyembahan kita kepada Yesus Kristus sebagai kepala. Sebagai kepala tubuh yang saat ini diposisikan di dalam surga di atas. Jauh lebih tinggi dikatakan dari semua kuasa-kuasa otoritas apapun. Dan kita adalah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang terhubung dengan Kristus sebagai kepala, yang tidak akan bisa dipisahkan lagi untuk selama-lamanya. Dari Kristus sebagai kepala itulah saudara dan saya mendapatkan sumber-sumber hikmat dan pengertian yang benar tentang tujuan daripada kehidupan kita, mengapa Tuhan menyelamatkan kita, mengapa Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib berkorban menggantikan kita yang berdosa, dan mengapa Allah begitu mengasihi kita sebagai anggota tubuhnya, dan bagaimana Allah mengarahkan kehidupan kita seluruhnya, ya, untuk senantiasa selaras dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku,
Jadi oleh karena itulah saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ya, maka kita akan lihat apa yang selanjutnya diminta oleh Rasul Paulus kepada semua jemaat sebagai anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Selanjutnya dikatakan di ayat 14-nya, Efesus pasal 3, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Allah bekerja sekarang sepenuhnya adalah dari dalam, bersumber tenaga dalam. Ya Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan orang-orang Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah menjalankan program kehendaknya, kerajaannya melalui bangsa Israel, maka perbuatan-perbuatan akan menjadi satu tanda, mujizat-mujizat akan menjadi satu tanda yang menyertai umatnya Israel di dalam hal bagaimana mereka menyaksikan ya perbuatan-perbuatan Allah yang menyertai kehidupan mereka. Nah, berbeda sekali saudaraku saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa melihat sepenuhnya. Ya, ada contoh Bapak Ibu Saudara tentunya, ya, ada hal-hal yang bisa kita tiru, adalah hal-hal yang bisa kita adopsi, ya, ada hal-hal yang bisa nilai-nilai positif yang bisa kita lihat dari perbuatan-perbuatan orang-orang percaya yang bisa mendukung keyakinan kita bahwa benar-benar ya itu adalah merupakan hal yang baik yang bisa kita tiru, yang kita contoh Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, sejauh apapun perbuatan yang ditampilkan oleh manusia, siapapun dia, itu tidak akan memadai, tidak akan menjadi cukup bagi saudara, ya, untuk meyakinkan saudara tentang kebenaran Allah. Haruslah firman Allah, amin. Haruslah sesuatu yang menyentuh batin saudara dan saya, yang dapat meyakinkan kita sepenuhnya, bukan apa yang dipandangan mata, bukan apa yang dilihat oleh mata jasmani yang menjadi tempat ya sandaran saudara untuk meyakini sepenuhnya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oleh sebab itulah maka Paulus katakan tadi, dia berdoa supaya ya Allah terus meneguhkan, menguatkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Amin. Sesuatu yang tidak akan bisa dilihat oleh manusia, ya, cara kerja Tuhan itu adalah dari dalam. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ya, sebagaimana Yesus katakan, apa yang ada, apa yang tampil di luar itu adalah bersumber dari dalam, terpancar dari dalam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, disinilah kita memahami secara berbeda, saudaraku, bahwa kesaksian kita tentang kebenaran firman Allah itulah yang menjadi bukti. Kalau orang ingin mencari bukti bahwa kita adalah orang percaya, orang kudusnya Tuhan, itu tidak akan bisa dinilai, tadi saya katakan tidak bisa diselaraskan ya persis secara objektif bahwa perbuatan-perbuatan saudara dan saya itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Ya, tetapi kebenaran yang mutlak itu adalah firman Allah. Amin, dan tidak akan salah. Dan itu yang harus terus bekerja, dan itu yang harus terus bertumbuh. Dan firman Allah itu yang terus akan ditanamkan di dalam batin saudara oleh Roh Kudus, sehingga pun manusia ada perubahan di dalam sikap dan perilakunya atau tidak sesuai dengan ekspektasi saudara dan saya, tidak akan semudah itu saudara dan saya menjadi goyah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya di dunia ini, saudaraku, kalau kita bergantung kepada respon dan sikap perbuatan manusia sebagai patokan bagi saudara dan saya untuk bersikap, nah saudaraku, siap-siaplah kita untuk menjadi kecewa. Ya, karena apa saudaraku? Ya, manusia adalah tempat di dalam sifat keduniawian itu akan menjadi satu keadaan yang akan berubah-ubah, ya, yang tidak stabil. Yang stabil itu adalah kebenaran firman Allah. Amin. Dan yang kekuatan di dalam kestabilan kuasa firman Allah itu, firman Allah yang dibagi dengan tepat, itulah yang terus ditanamkan di dalam hati dan pikiran saudara, sehingga saudara dan seluruh perasaan saudara bergantung kepada kebenaran itu. Amin. Dan itu yang menyebabkan saudara selalu bisa berpikir positif di dalam semua hal apapun. Saudara tetap akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus akan mengajar saudara untuk mengambil ya hal yang positif dari setiap makna, ya, hal-hal yang tampil yang baik, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, saudara, untuk itu mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2, ya. Kita akan lihat di Kolose pasal 2, saudara-saudara. Ya, Kolose pasal 2, kita akan membacakannya dari ayatnya yang ke-6, ya. Ayat ke-6, dan di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya, di situ ada judul perikopnya disebutkan kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Judul perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus, ya. Ini berbicara tentang posisi kita yang surgawi. Amin. Posisi kita yang surgawi, di mana di dalam Kristus sebagai kepala tubuh, di sanalah kita memperoleh seluruhnya warisan kita yang kekal. Amin. Warisan kita yang kekal, ya, adalah karena kita mempunyai posisi yang surgawi. Kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, ya, Tuhan menjanjikan warisan mereka di bumi ini. Itu saudara perlu tahu, bumi baru, di bumi yang baru. Dan itu nanti akan diwujudkan oleh Allah bagi bangsa Israel dan semua orang yang mengikuti program Allah untuk bangsa Israel di bumi, tinggal di bumi, ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali nanti, ya. Dan kemarin kita, saudara, sudah belajar bahwa kita menantikan bukan kedatangan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara. Kita menantikan kedatangan Yesus yang rahasia di awan-awan. Amin. Karena kita menyongsong Tuhan di angkasa dengan segala berkat sorgawi, kemuliaan yang kekal, yang abadi. Itulah yang kita sambut, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, di bumi ini, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang terhubung dengan Kristus sebagai kepala, maka saudara, kita saat ini dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, manusia akan merancangkan di dunia ini, ingin memenuhi segala hal, ya, kebutuhan manusia, ya, di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dengan segala pembangunan, ya, ini A, B, C, D sampai seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Itulah rancangan manusia
di dunia ini, memenuhi dunia ini dengan segala keindahan kehidupan manusia yang sementara. Tapi saudara dan saya, Allah sekarang sedang bekerja di dalam tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Allah ingin memenuhi, amin, memenuhi kehendaknya yang surgawi. Saudara, melalui Roh Kudus menanamkan semua kebenaran itu di dalam batin saudara dan saya. Ya, oleh karena itulah saudaraku, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, Kolose pasal 2, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, kapan kita menerima Yesus Kristus Tuhan kita? Saudaraku, bukan ketika kita melihat sosok berbaju putih, bukan ketika kita bermimpi melihat didatangi oleh Tuhan Yesus, seperti kesaksian-kesaksian yang banyak kebohongan beredar di mana-mana saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena saudara melihat mujizat-mujizat, ya, bukan karena suatu pengalaman spektakuler saudara, ya, tetapi Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Yesus kamu karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Yesus kamu ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Disitulah saudara pertama kali menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu. Amin. Selaras dengan itu, supaya sinkron. Amin, saudara, supaya make sense, supaya masuk akal. Saudara, karena itu hendaklah hidupmu tetap berada di dalam Dia, dan hendaklah ayat 7, kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, berakar dan bertumbuh dan dibangun di atas Yesus, di atas kebenaran Yesus Kristus sebagai kepala. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Itu akan menjadi bagian-bagian yang selaras, Bapak Ibu Saudara, ya, bagian-bagian yang sinkron, tidak bertentangan satu dengan yang lain, dan itu adalah merupakan sebab akibat yang harus kita jaga betul dalam komitmen kita, Bapak Ibu Saudara, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa konsekuensi logis daripada setiap orang yang percaya, yang sudah tahu semua dosanya diampuni dan sudah percaya pasti diselamatkan masuk surga sekali untuk selama-lamanya, dan sudah tahu ada Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dalam diri kita, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang kekal, maka satu-satunya cara untuk membuat saudara dan saya tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang banyak ujian dan pencobaan ini, saudara dan saya harus berkomitmen menanamkan di dalam diri saudara dan saya, ya, dan dikatakan di situ, karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Amin. Tertanam terus, ditanamkan terus di dalam batin saudara, di dalam hati saudara, pikiran saudara, ya, dan jiwa kita ditanamkan terus firman Allah yang menguatkan saudara, supaya kita tetap stabil, tidak labil, ya, tidak gampang goncang, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah saudara, ya, dipengaruhi oleh situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini, oleh perkataan orang lain, ya, penilaian orang lain, dan segala isu-isu, segala informasi yang tidak jelas, ya, dan tidak semudah itu saudara untuk mengurangi komitmen saudara untuk melayani Tuhan. Kalau saudara dan saya, ya, terus berakar, ya, saudaraku, ya, bertumbuh, berakar dan bertumbuh. Ini adalah figuratif daripada sebatang pohon, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi semakin
akarnya menancap ke tanah semakin dalam, maka posisi batang pohon ya dengan segala ranting dan daunnya dan buahnya akan menetap. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena akar itu akan menopang ya, dan akar itu akan menyerap nutrisi sari-sari makanan yang dibutuhkan ya, supaya pohon itu tumbuh kuat dan besar dan siap menghadapi segala goncangan, segala angin, badai apapun akan tetap berdiri kokoh, karena sesuatu yang tidak terlihat di dalam tanah, Bapak Ibu Saudaraku, akarnya menancap dan akan terus membuat sehat dan terus kuat, dan sebagaimana yang diharapkan adalah supaya bertahan terhadap segala ujian dan pencobaan dan tetap berdiri kokoh. Itulah yang Allah inginkan bagi saudara dan saya selama kita masih ada hidup di dunia ini, supaya saudara dan saya siap dipakai oleh Allah untuk menyaksikan kemurahannya, menyaksikan kebaikannya, menyaksikan berita Injil keselamatan, berita kemenangan atas dosa. Allah benar-benar ingin memakai saudara sebagai anggota tubuh Kristus kita semua. Saudaraku, Allah menginginkan supaya kita terus ya setia ya kepada kebenaran ini, dibangun terus di atas Kristus dan bertambah teguh dalam iman ini yang diajarkan kepada kita, supaya kita selalu siap dengan hati yang melimpah dengan syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada ya orang percaya yang ogah-ogahan belajar kebenaran firman Tuhan akan berakar di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kesombongan, itu adalah bentuk-bentuk daripada kedagingan yang masih menguasai. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku, seorang percaya, seorang orang kudusnya Tuhan, tanpa pengetahuan yang benar, yang kuat di dalam batinnya, saudaraku, tidak akan mungkin ada orang percaya yang benar-benar hidup selaras dia dan sebanding dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam setiap apapun keputusannya. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, kita bisa uji segala sesuatu ya berdasarkan kebenaran firman Allah yang adalah merupakan otoritas tertinggi, ya otoritas final bagi saudara dan saya untuk menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah saudara dan saya kalau dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan hati yang selalu rindu untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Maka bersyukurlah saudara, itulah tanda Roh Kudus sedang menuntun ya saudara dan saya kepada terang Kristus yang mulia, supaya saudara dan saya benar-benar ya diteguhkan, dikuatkan di dalam manusia batiniah kita, manusia baru kita. Saudara-saudara, kita ingin dibangun, dibentuk oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Allah untuk menyaksikan kasih karunia-Nya secara konsisten. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kerinduan kita semua adalah bagaimana supaya ya bukti daripada hidup kita yang dipenuhi oleh kebenaran firman Allah dan kita sudah berakar terus ya bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, maka kerinduan kita untuk melayani akan semakin bernyala-nyala ya saudara. Itu sebabnya Paulus katakan ya, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, bernyala-nyala, spiritmu, semangatmu terus positif terjaga Bapak Ibu Saudara, dan layanilah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi malam saudaraku kita di Pamulang menyampaikan terus ya pesan kasih karunia Allah kepada saudara-saudara kita di sana, supaya semakin bertambah-tambah bukan hanya jiwa-jiwa yang diselamatkan,
tetapi juga adalah orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan ini semakin ditambah-tambahkan menjadi sehati sepikir dengan kita semua anggota tubuh Kristus. Kita bisa bekerja bersama-sama dalam pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita semua anggota tubuhnya. Untuk kepentingan apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan untuk kepentingan duniawi, tapi adalah karena kita rindu supaya tubuh Kristus, persekutuan yang benar, amin. Gereja tubuh Kristus, kita semua, saudara-saudaraku, semakin dikuatkan, tidak ada yang ketinggalan satupun. Dari setiap orang percaya, kita bertumbuh di dalam pengertian yang sama, sehingga kita satu suara, kesatuan hati kita dan persekutuan kita bisa tetap terjaga dengan kasih dan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan, ladang yang sudah menguning, Bapak Ibu Saudaraku, jiwa-jiwa yang akan dituai, ya saudaraku, di luar sana, saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau itu semuanya. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa terus supaya kepada saudara sendiri Tuhan mengaruniakan keberanian untuk mengatakan kebenaran ini, menyaksikannya kepada siapa saja, kepada semua orang yang saudara dan saya jumpai. Kita menyaksikannya kepada mereka sebagai tanda bahwa di dalam batin kita sungguh berakar kebenaran kasih karunia Allah. Karena itulah mengalirkan sebuah kerinduan yang besar, ya kita bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan dengan penuh kerendahan hati. Saudara dan saya menundukkan, ya keinginan kita semua adalah seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur, ya Bapa, Engkau Yesus Kristus adalah kepala yang memimpin seluruhnya, hati, pikiran, jiwa, dan perbuatan-perbuatan kami, sikap kami menjadi selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah terus ya Tuhan, kami tertanam dalam-dalam dan lebih dalam lagi. Bukan hanya di permukaan, bukan hanya di kulit-kulit saja kami berbicara tentang kebenaran Allah, tentang firman-Mu, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendak-Mu. Tapi biarlah kami tertanam lebih dalam lagi dan berakar lebih kuat lagi, bertumbuh lebih besar, lebih luas lagi. Dan biarlah berbuah lebih lebat lagi kehidupan kami yang baru ini di dalam Yesus Kristus. Ini adalah merupakan kerinduan yang terbesar bagi kami semua. Sebagaimana firman-Mu, Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan biarlah semua orang-orang kudus-Mu mempunyai kerinduan yang sama, fokus kepada panggilan yang surgawi, bukan fokus kepada hal-hal duniawi yang menyebabkan pertentangan di antara orang-orang percaya-Mu. Tetapi biarlah kuasa damai sejahtera Allah yang memerintah hati dan pikiran kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami, melalui setiap kebenaran firman-Mu kami boleh diteguhkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Salam semuanya.